Kembali lagi di Sudut Bicara. Aku Azikri di sini. Udah lama banget ya kita nggak buat video. Dan akhirnya hari ini buat video lagi. Ini nyantui banget sebenarnya. Sesi aku mau ngobrol gitu ya. Sesi aku mau ngobrol dan dan mencoba buat long form ya. Aku Azikri, aku adalah salah satu content creator silent, bisa dibilang yang memang saat ini suka buat ngobrol aja sih di depan kamera. Sudut Bicara aku jadikan sebagai platform bagi aku untuk mengutarakan segala hal, platform bagi aku untuk bisa self improvement juga. Yap. Dan aku yang cerita hari ini tentang beberapa hal. Pertama-tama, aku saat ini ngerasain bahwa aku lagi capek dan overwhelmed. Aku di posisi dimana nggak tahu kenapa posisiku saat ini cukup pressure di tempat magangku, yang memang bisa dibilang bahwa tempat magangku ini hanyalah label ya. Magang itu sebagai label, dan menurutku secara pekerjaan mungkin bisa dibilang 80% sampai 60-80% itu setara dengan karyawan. Padahal di sini aku selesai magang. Aku nggak ada masalah sebenarnya, kan itu aku very happy karena kan aku ngerasa bahwa aku di sini bisa ngebantu dan ya udah gitu. Karena bagaimana aku bisa ngebantu dan akhirnya berdampak bagi banyak hal gitu ya. Tapi lama-kelamaan aku pun ngerasa capek. Bukan capek secara fisik ya. Kalau fisik tuh udah hal yang pastilah, namanya mau kerja seenak apapun, mau kita jadi bos, mau kita jadi owner bisnis, jadi CEO, pasti capek fisik tuh adalah hal yang wajar banget. Tapi di sini tuh adalah bukan capek mental, lebih kepada mungkin sudah setahun aku magang di sana, menginjak 1,5 tahunnya di bulan ini, tepat di bulan ini gitu ya. Aku ngerasa bahwa udah nggak ada yang bisa aku gali lagi, potensi aku udah stuck. Dan nggak betahnya tuh bukan karena pekerjaannya juga sih sebenarnya, lebih kepada karena aku orang suka explore dan posisiku sebagai tenaga magang, jadi ya aku nggak bisa nggak bisa bilang bahwa nggak ngerasanya bahwa udah mulai lelah dengan mentalku aja sih mungkin ya, karena aku butuh yang namanya suatu hal yang bisa aku explore lagi, karena aku orang suka explore ya. Dan mungkin aku bersyukur banget bisa di sana dan aku belajar banyak hal, dan aku juga tidak melupakan hal itu. Tapi kita kan tahu ya, sama-sama tahu bahwa ternyata kita tuh punya waktunya masing-masing gitu. Dan aku rasa ya waktunya sudah berakhir, dan akhirnya aku harus beranjak ke tempat lain, ke tempat dimana aku bisa lebih berkembang lagi. Ini bukan masalah tentang ini bukan tentang idealisme aku. Ini tentang gimana aku tuh udah sangat lelah aja gitu, karena aku tuh kan suka explore, dan memang ya pertama karena udah mentok. Aku sebagai magang aku belajar. Ingat, aku sebagai magang belajar, dan itu udah aku menurut aku ya nggak nggak tahu apa yang ingin belajarin lagi, kayak udah gitu. Terus pertama itu, yang kedua dari segi upah untuk kebutuhan aku harus realistis gitu ya, bahwa ternyata sudah bukan tidak mencukupi, cuman cukupnya itu belum sangat pas, dan memang aku punya kebutuhan lain, sehingga aku nggak punya spare saving money yang akhirnya bisa aku alokasikan untuk beberapa hal lain. Jadi aku rasa ya saatnya aku bisa untuk mengupgrade lah, bisa dibilang. Walaupun aku tahu aku di sini memang pengalamannya sedikit, tapi ya tadi gitu.
Memang saat ini aku ngerasa bahwa hari-hariku di kantor memang sangat, gimana ya, kelihatannya udah nggak, gairah tuh ada, rasa ingin tuh ada, cuman secara mental dan apa ya, energinya sudah berbeda. Jadi ya aku ngerasa bahwa ya udah, akhirnya aku harus beranjak dan semakin menuju hari terakhir di bulan Juni, aku ngerasa bahwa ternyata aku ingin segera ke bulan Juni tersebut, akhir daripada bulan Juni tersebut gitu ya. Ya aku nggak tahu walaupun after aku selesai di sini, apakah aku dapat magangan lagi atau enggak, atau aku harus nunggu dulu, karena kebetulan di waktu yang sama aku juga emang sudah semester akhir dan menunggu juga untuk bisa untuk ijazah dan SKL ya, SKL dan ijazah. Harapannya sih seperti aku bisa banyak beberapa kegiatan. Sebenarnya udah ada plan sih mau ngapain, tinggal gimana cara eksekusinya aja. Mungkin itu yang aku rasain ya, beberapa 1 bulan ke belakang mungkin ya lebih tepatnya. Karena berasa banget performa aku turun. Bukan hanya performaku, fokus juga turun. Energiku juga mungkin nggak sebegitu banyak di awal. Ya mungkin banyak hal lah ya, yang akhirnya oh ya udah deh, aku punya limitasi yang kira aku harus sadari gitu. Ini bukan tentang aku mengeluh ya. Kalau mau mengeluh kenapa nggak dari awal gitu. Iya. Dan aku berusaha berdamai dengan itu semua, tapi pada akhirnya kayak mungkin udah saatnya. Ya udah gitu. Itu itu sih, kayak aku tuh ngerasa bahwa aku tuh harus menyelesaikan. Aku juga dapat beberapa insight dari sosial media aku bahwa memang di era sekarang banyak banget ya akhirnya perusahaan yang apa ya, mungkin ibaratnya dibungkus dengan kata-kata magang, cuman bebannya tidak bukan beban sih, kita nggak ngomong beban lah ya, kita ngomongin gimana si anak magang ini di tren gitu. Karena banyak banget kayak apa ya, sebelum terjun ke magangan nggak ada training yang spesifik. Mungkin beberapa perusahaan ada, cuman aku nggak tahu ya mostly atau banyaknya gimana, aku nggak punya datanya. Cuman yang aku pernah tahu, mungkin beberapa perusahaan memang tidak ada kayak program inkubasi atau apa ya, training dulu di awal gitu mungkin, atau trainingnya mungkin dengan cara yang berbeda-beda, kayak langsung terjun kah gitu ya, atau ada beberapa case. Sebenarnya sih itu tuh tergantung personal masing-masing dan tergantung kebijakan sih. Cuman ya aku rasa kayak butuh buat kayak onboarding program, kayak misal di awal tuh kasih tahu outputnya akan menjadi apa, outcome-nya apa dan segala macam. Itu kan lebih oke sih menurutku, timbang yang betul-betul harus disalurkan dengan kerjaan. Aku nggak mau jadi soal tuh magang tuh menjadi kayak alibi aja gitu. Padahal sebenarnya kita harus tahu bahwa ternyata magang ini tujuannya memang untuk belajar. Tapi kadang-kadang di era sekarang nggak tahu ya, mungkin ini budaya zaman dulu atau era sekarang, aku juga kurang paham gitu. Cuman beberapa tuh banyak banget yang kayak mensimplifikasikan gitu, yang akhirnya apa ya, ya disimplify gitu. Simplifikasinya kayak gimana sih, kayak ya udah kan kamu kan ngerjain ini, kamu belajar gitu. Ya betul sih, cuman di beberapa momentum berdasarkan pengalaman aku kayak kok malah kita yang lebih explore gitu ya,
Dan aku nggak tahu ya beberapa perusahaan lain kayak gimana. Cuman aku rasa seperti itu. Aku tapi di sisi lain aku punya poin plusnya sih. Bagaimana akhirnya kita bisa menjadi adaptif. Ya bukan hanya sekedar tulisan di CV adaptif gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi pembelajar yang cepat gitu. Tapi semuanya itu aku senang bisa berada di titik aku sekarang. Cuman memang aku nggak bisa membohongi apa yang aku rasain gitu ya. Pasti berdampak dan aku rasa ini yang aku rasain gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Aku tetap menjalankan tugas aku walaupun mungkin tidak seoptimal dulu, mungkin performanya tidak sebagus awal-awal gitu. Cuman ya apa ya? Ya aku berusaha buat mencari hal yang berusaha buat seoptimal mungkin bisa untuk mengoptimalkan seluruh hal yang bisa aku optimalkan. Seperti itu. Tapi aku senang banget aku bisa sekarang. Aku cuma berpikir menjadi orang yang bermanfaat sih sebetulnya. Tapi ternyata itu terlalu luas dan universal. Ternyata aku harus mengerucutkan mau jadi bermanfaat. Itu yang seperti apa, jangan semuanya aku hajar. Dan akhirnya aku capek sendiri. Karena sudah dilabeli orang yang seperti itu. Jadi kan dihandalkan. Sebenarnya aku nggak mau akhirnya kesel atau gimana, enggak. Cuman ya ini juga aku ujung-ujungnya aku bilang ke diriku kayak, oh iya juga ya kan lu dulu bilangnya semuanya hajar aja gitu. Dan akhirnya ya orang percaya sama lo gitu. Kadang kan aku tuh ngerasa bahwa ternyata takutnya kayak misal karena emang banyak orang yang percaya dan otomatis kan antrian kerjaan jadi banyak ya. Itu jadi suatu bukan beban sih, ke workload ya. Sama aja lah. Beban kerja yang akhirnya mungkin gak seperti dulu. Dan aku takutnya kayak kok lama ya, kenapa gitu. Kenapa kok dan ini lama, kadang suka skip, kadang suka lupa, karena ya wajar ya. Aku nggak tahu ya apakah ini bisa diwajarkan atau tidak. Tapi untuk porsi magang memang agak banyak. Cuman karena memang di sini aku berpikir kayak kayak aku bermanfaat dan hajar sana sini, ya ngebantu aja gitu ya. Sebisa mungkin menebar kebermanfaatan seluas mungkin gitu. Tapi kayaknya kita juga harus memahami bahwa ternyata kita punya kapasitas diri yang gak bisa lebih gitu. Kita punya kapasitas diri yang mana kita harus tahu kapasitas diri kita tuh di mana gitu. Ya mungkin disinilah gitu kapasitas aku yang akhirnya aku pun gak bisa apa ya, berdamai bisa, cuman pasti ketahuan kayak ini orang mungkin udah agak sedikit overload. Ya itu aku Azikri sebulan terakhir mungkin ya ngerasain hal itu. But aku nyatakan bahwa aku senang, aku ngerasa bahwa alhamdulillah aku dipercayai segala macam walaupun aku tidak sempurna. Tapi aku pun merasa bahwa ternyata semuanya punya kapasitas dan ada masanya. Dan masaku ya sudah saatnya berakhir gitu. Dan sudah saatnya aku beranjak. Ya aku gak akan tahu nanti apa yang terjadi abis ini. Tapi aku sadari bahwa ternyata ketika kita menambah suatu kebermanfaatan, selesai dari sini akan mendapatkan suatu tempat yang insya Allah lebih baik lagi. Aku Azikri, ini adalah salah satu segmen di Sudut Bicara Diary Log. Ya sebenarnya kayak diary cerita aja sih. Ya memang ini gak setiap hari diupload ya. Cuman ini menjadi suatu hal yang akhirnya menjadi keluh kesahku yang bisa bukan keluh kesah sih, sebenarnya ngobrol aja sih. Karena daripada aku mager nulis gitu ya. Ya udah ngobrol aja. Ya pokoknya gitulah. Aku Azikri, terima kasih. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan akun ini boleh di subscribe. Siapa tahu ada yang mau berbagi cerita juga, bisa banget. Ya gitu aja sih mungkin. Oh iya, aku punya TikTok. Jangan lupa di follow atau dibuka, minimal dicari aja Sudut Bicara, pasti ada paling atas. Di sana aku juga sebenarnya kalau sana lebih ke short form sih. Udah, bye bye. Terima kasih.